Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya Sitanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Cepetan ambil piring, siapkan makan sahurnya ya. Nah ini mumpung masih jam 3-an. Ya, kali ini untuk menemani sahur saya ada pembahasan HP flagship ya. Jadi HP Google Pixel. Nah ini kasusnya itu sepele. Saya itu hanya diminta untuk mindahin kamera depan. Jadi beliau itu ceritanya karena pingin HP Google Pixel ya, jadi beli via online. Lalu kondisi saat beli itu minus kameranya, kamera depan ngeblur atau burem ya. Nah karena Google Pixel ini kan spesialisnya kameranya ya, sehingga beliau berani beli. Setelah beli lalu beli lagi kamera copotan, terutama di kamera depannya. Lalu datang ke counter saya dan minta untuk digantikan kamera depannya. Lalu saya pertimbangkan tuh, wah ini kan Google Pixel ya, artinya walaupun kasusnya sepele hanya mindahin kamera, tetapi kan ini HP flagship, dan cara untuk bongkar ke mesin itu kita mesti angkat LCD-nya. Wah ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Dan saya lihat juga HP-nya tuh belum pernah dibongkar, jadi ya harus ada deal-dealan ya untuk jasanya, karena ini menyangkut tingkat resiko ya. Oke, gimana kisahnya? Kita langsung aja bahas Google Pixel ya, untuk menemani sahur kali ini. Sahur. Arep sahur, enggak sahur sakarepmu. Oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi ini dia HP-nya Google Pixel. Nah HP ini tuh dibeli via online, keadaan minus. Lalu sama beliau, karena minusnya kamera depan, langsung dicariin kamera depan via online juga. Nah ini keterangannya copotan ya, jadi ori copotan. Nah kali ini kita akan ganti kameranya. Nah berhubung HP ini itu HP Elite, LCD-nya sulit, tentunya ini tingkat resiko ya, karena kita mesti angkat dan jengatkan LCD-nya. Wow ini sih lumayan ini ngeri-ngeri sedap ya. Oke, kita langsung bongkar saja HP-nya. Nah ini Google Pixel tuh kategori HP yang jarang ya di Indonesia, tapi ya ada juga yang pakai. Nah ini saya sertakan ya, berapa harga LCD-nya, berapa tingkat resiko yang kita lalui. 1 jutaan ya. Nah tentunya ini kalau kerjaan mengandung resiko, kita sebagai seorang teknisi juga berhak ya menyampaikan berapa jasa atau tarifnya. Masalah mau atau tidak mau itu customer yang nentuin. Yang jelas kita fair-fairan di depan, deal-dealan ya, karena nyangkut tingkat resiko. Nah ini di saat kita buka LCD seperti ini, kalau sudah deal-dealan, kalau LCD pecah ya kita siap nombok atau nyari penggantinya. Nah itu ya yang perlu diperhatiin. Berhubung ini berkaitan dengan nombok-menombok, ya hati-hati. Ya saya biasanya bantu dengan cairan kontak cleaner atau thinner ya. Lalu karena saya lagi nggak ada thinnernya, belum saya belanjain, saya gunakan minyak kayu putih pun jadi ya. Nah ini bantu dengan plastik mika ya seperti ini sambil dipanasi ya.
Nah, tujuannya dipanasi ini supaya lemnya yang bagian pinggir-pinggir itu gampang ya. Nah, kalau udah seperti ini kan sudah agak enakan ya. Dan ini belum pernah dibongkar. Sebetulnya kalau saya pribadi tuh milih yang belum pernah dibongkar. Kenapa? Karena lemnya masih bahan pabrik, otomatis kita bisa mengkondisikan. Tetapi kalau sudah pernah dibongkar sama teknisi sebelumnya, dan setelah itu pemasangannya ditambahin lem yang banyak, wah itu sih jebakan Batman ya. Sering saya temui seperti itu. Lemnya terlalu banyak sehingga susah untuk bukanya. Mending kalau HP belum pernah dibongkar. Artinya lem solasi bahan pabrik itu lebih bisa kita kondisikan ya. Nah, ini sudah mulai terbuka nih. Oke, alhamdulillah ya, sudah mulai terangkat. Tapi jangan senang dulu, kita mesti tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman gambarnya. Oke, sejauh ini masih aman ya. Mudah-mudahan lah. Jangan sampai nombok. Alhamdulillah, mantap lah ya. Tidak ada yang berbeda ya, dari awal masih tetap sama. Ya, untungnya seperti yang saya sampaikan tadi, HP ini belum pernah dibongkar. Jadi bawaan lem masih bawaannya, sehingga kita gampang kondisiin. Ya, kita langsung lepaskan ya. Untuk bagian ini ada penutup ya. Jadi kalau HP-HP flagship itu ya, atau HP mahalan biasa seperti ini ya. Oke, kita lepaskan, dan ini LCD-nya. Oh, LCD original ya. Ini mahal nih teman-teman. Ini main 1 jutaan lebih. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini kalau cacat sedikit aja kita nombok nyariin ya. Oke, kita langsung buka saja ya. Ini baut-bautnya dibuka ya. Karena sebetulnya kasusnya simpel. Kita hanya gantiin kamera depan. Tapi biasanya kalau kasus seperti ini ongkos tarifnya nggak ngotak biasanya ya. Yang pasti teman-teman semua sampaikan ya sama customer, dan deal-dealan. Monggo deal-dealan saja. Oke, ini sudah saya bukain ya untuk baut-bautnya. Jadi konsepnya itu kalau saya lihat seperti model-model HP-HP Samsung ya, seri J. Kalau zaman dulu itu saat kita pengen buka mesin ya harus ngangkat LCD-nya. Ya, saya perhatiin ya, untuk build quality di Google Pixel ini lumayan ya. Bahannya kuat, kokoh, dan solid ya kalau saya perhatiin ini. Ya memang sih bentuk desainnya ya biasa saja. Tapi build quality-nya menurut saya di atas rata-rata ya. Nah, ini bisa saya rasakan untuk di bagian tulangannya. Oke, ini kita angkat ya untuk tulangan, dan perhatiin apakah ada yang nyambung. Oh, ini menggunakan konektor ya. Jadi ada yang terhubung tuh. Nah, ini apa ini? Ini kalau nggak salah mungkin sensor apa ya? Bentar. Nah, ini iya sih kelihatannya. Oke, kalau kita perhatiin ya, itu baterainya, mesinnya itu masih mulus semuanya. Oke, kita akan langsung gantiin ya. Simpel ya, kalau udah terbuka begini siapapun pasti bisa. Tinggal diganti saja. Gitu aja kok repot. Cuman masalahnya ya itu tadi ya, ngeri-ngeri sedap.
Oke, ini dimana untuk di kamera depannya. Ya, ini agak sedikit compact ya modelnya. Saya mesti angkat bagian mesin nih kayaknya, atau ini sebentar, itu konektor ya, konektor apa ya ini, mesin atas bawah ya kelihatannya. Nah ini saya akan coba jengatkan dulu ya untuk mainboard ini. Hati-hati ya. Oke, rada susah nih teman-teman. Oke lah. Ini kalau dari segi mainboard juga saya rasa ini untuk bahannya tebal ya. Jadi memang sebetulnya Google Pixel ini memang premium ya. Harganya pun kalau tidak salah ini mahal ya. Mungkin teman-teman yang paham bisa tulis di kolom komentar berapa ini harganya. Google Pixel 3a. Wow, masih mulus ya, masih bersih, mulus. Oke, kita lepaskan ya untuk kamera depan. Nah ini dia. Jadi kamera ini ngeblur ya. Tapi ya pemilik HP ini nekat ya beli HP kamera ngeblur dan yakin kalau modulnya, langsung dibeli modul kamera copotan ya. Saya pun juga nggak tahu pasti ya ini apakah memang modul kameranya yang rusak atau mesinnya atau jalurnya. Yang jelas tugas saya hanya gantiin kamera, just it. Hanya itu ya. Oke. Kalau terpaksa ini nanti masih ngeblur, masih bayang ya, langsung aja dieksekusi ya. Tentunya nggak semudah itu ya, kita mesti tracking jalur ya via skema. Oke, jadi kalau saya perhatiin ya untuk customer atau konsumen ya sekarang nih mulai pinter-pinter ya. Jadi mulai udah beli alat sendiri, bahkan yang sering tuh LCD ya, beli LCD sendiri, suruh masangin seperti itu ya. Bahkan bisa memperkirakan rusak HP-nya itu apa sebelum dianalisa atau dicek ya. Ya ini ada kayak sensor ya. Sensor apa ini? Atau lampu blitz? Bukan ya. Nah ini saya lepas dan saya copot begini ya supaya gampang untuk ngepasin tulangannya atau frame-nya ini ya. Oke, kalau saya perhatiin memang ini mirip kayak iPhone apa sih? iPhone yang warna-warni itu ya, iPhone 5C ya apa. Tapi ini agak besaran lah ya. Ya, kita langsung tes ya untuk kameranya apakah udah bagus atau masih ngeblur. Saya nggak tahu ya ini belinya berapa. Jadi beliau hanya nyampein beli HP minus, sekaligus dicariin apa yang minusnya itu ya, yaitu kamera depan buram atau ngeblur. Oke, jadi bootingan awal G ya. Google ya. Ya, ini saya akan buka dulu polanya. Ya. Jadi pemilik baru nyampein tuh polanya ya. Sekilas kan kelihatan tangannya ya. Oke, kita langsung coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setelah kita ganti kamera ini sudah normal kembali. Are you ready? Alhamdulillah. Ketok elek ya. Oke lah, mantap ya. Setelah diganti dan ini berarti
pemilik HP ini memang pintar banget, sudah yakin kalau modul kameranya sekaligus dibeli dan coba suruh gantiin dan sudah berhasil ya. Kameranya sudah bening. Oke, ini tinggal ya dirakit kembali ya. Sesimpel itu. Oke, ini saya skip ya. Oke, ini sudah saya tambahin lem ya. Untuk penambahan lem itu sedikit aja ya teman-teman. Kalau model AMOLED, Super AMOLED atau yang original tuh jangan blueber atau kebanyakan lemnya ya, kayak di ganti-ganti LCD biasa. Karena ini kan tingkat presisinya sangat bagus sehingga dikasih lem sedikit aja sudah nempel banget ya. Ya, ini saya kembalikan lagi untuk kameranya ya. Jadi memang kemungkinan besar ini customer ya salah satu subscriber ya, karena beliau juga berani atau pejuang COD juga ya, beli HP-HP minus. Oke, ini sudah, saya rasa sudah kelar ya permasalahan inti atau kerusakan utama di HP ini tuh di kameranya. Dan sudah bagus sih. Ini istimewa dari kamera Google Pixel nih, tingkat kejernihannya ya. Nah, itu mungkin yang membawa HP ini menjadi flagship dan mahal ya. Oke, itu saja. Semoga bisa mengisi sahur kita kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bye bye dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.